pilih, jangan salah pilih. Baik, puji Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan ada beberapa jemaat yang belum datang, ya, pulang kampung katanya, pulang kampung halaman. Semoga mereka tahu halaman berapa, sehingga mereka tahu pulangnya kapan ya. Nah, sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hari beribadah. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang merupakan tema gereja kita tahun 2024. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Nah, sebelum kita belajar tema ini, saya sampaikan dulu 2 tahun berturut-turut gereja ini temanya adalah kemajuan yang nyata. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Kemajuan yang nyata. Saudara, 2022, 2023 pasca COVID, tema itu Tuhan beri bagi gereja ini. Dan kami melihat ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Di 2022 bagaimana banyak hal Tuhan bongkar. Sehingga akhirnya kita tahu di mana start positioning kita. Dari mana kita mulai. Orang maju dia perlu tahu dia maju dari mana, betul? Dia perlu tahu saya harus kemana. Dia perlu tahu juga kalau saya maju, saya sendiri saya butuh apa, segala sesuatunya. Jadi banyak tanda tanya di tahun pertama. Dan itu kita bongkar secara pribadi bersama-sama sehingga akhirnya tahun 2023 dalam kemajuan yang nyata itu kita tahu kita bersama dengan Tuhan. Sepanjang 2023 kita belajar tentang mengenal dan mengalami Tuhan. Supaya nyata kita harus mengenal Tuhan, kita harus mengalami Tuhan. Kita belajar tentang pribadi Allah, nama-nama Allah, identitas Allah, dan itu hidup dalam kita. Dan kemarin waktu tim struktur pelayan gereja ini berkumpul bersama dan berdiskusi tentang tahun 2024. Sebelum kami berdiskusi tentang tahun 2024, kita bertanya, coba apa yang Tuhan lakukan sepanjang 2023 yang kita mau syukuri bersama. Luar biasa. Banyak teman-teman mengucapkan hal-hal yang luar biasa perbuatan Tuhan. Ada banyak kemajuan di dalam pelayanan, contohnya kita punya pelayanan multimedia sekarang di belakang itu. Nah, yang begini-begini sudah ada. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu ya. Nah, kita juga sudah punya alat musik. Nah, itu kan benda mati. Tapi kita bersyukur bukan hanya itu. Tuhan gak hanya kasih benda mati, Tuhan kasih orangnya. Karena Tuhan bangkitkan hati yang melayani. Oh, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Ini mulai dari anak-anak semua lomba-lomba melayani. Makanya kemarin waktu Natal spektakuler, tanggal 17 Desember, itu Natal terheboh sepanjang zaman. Karena panitianya satu jemaat. Biasa panitia 10-20, ini panitianya semua satu jemaat. Begitu ya, kita bersyukur ya Tuhan buat ledakan. Sampai sekarang, sampai kemarin kami di Parepare, ada seorang di Parepare yang kami temui, ternyata dia temannya Excel. Mana Excel? Ini. Dia bayangkan temannya Excel. Dia ponakannya Om Yodan. Lalu dia datang ke Natal bukan karena diajak Om Yodan, tapi diajak sama Excel dan temannya. Jadi saudara lihat, saudara nggak ngajak, orang lain akan ngajak. Tapi jangan pula, saya nggak perlu ngajak lah. Tidak, ya, saudara kita tanya sama dia soal drama itu, bagus, senang. Saudara dengar baik-baik. Kita bersyukur di tahun 2023 selama kita bicara soal kemajuan yang nyata, saya secara pribadi melihat 3 hal dari yang tadi malam kami syukuri bersama. Yang pertama adalah kerinduan untuk melayani di jemaat ini bertumbuh dengan baik. Mau anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, semuanya. Bersyukur sekali, aktif terlibat melayani dalam semua kesibukan keterbatasannya. Dalam semua jarak rumah yang jauh, ada bayi, kurang sehat, semua tantangan ada. Tapi lomba-lomba mau melayani. Itu bersyukur sekali, itu yang pertama. Namun yang kedua, kita tahu bahwa ketika itu muncul, serangan itu bertubi-tubi datang. Betul loh, ada goncangan, ada masalah komunikasi dan segala macam. Tapi syukurnya yang kedua, semua tantangan itu justru membuat kekompakan di dalam jemaat ini. Membuat menjadi sebuah kebersamaan, kekeluargaan. Menjadi momen bukan untuk menjadi pecah dan tercerai-berai, tetapi boleh menjadi momen bersatu semakin erat, semakin intim. Katakan semakin erat, semakin intim. Nah, bersyukur. Apalagi saudara ingat gak? Setiap kali ibadah kita melakukan apa? 5 minutes connecting. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan nanti saya akan mulai khotbah saya dengan doa Zefan untuk saya.
Saya bersyukur selama ini saya pendeta, saya doakan orang lain. Tapi di gereja ini, saya ingat saya didoakan Pak Marto, saya didoakan Pak Rusmin, saya didoakan Pak Leud, saya didoakan Pak Johnson, saya didoakan Zefan. Saya didoakan oleh orang lain, saya bersyukur, saya senang. Saudara dengar baik-baik, banyak pendeta itu benar kami doakan Bapak. Tapi dia nggak pernah benar-benar tahu bahwa dia didoakan. Di gereja ini benar saya didoain saudara. Anak-anak juga doain saya dengar. Itu sukacita. Karena apa? Ada kekompakan, ada kesatuan. Semakin intim, semakin erat. Luar biasa. Yang ketiga, saudara, saya melihat secara pribadi bukan hanya kerinduan melayani, yang kedua kesatuan keintiman, tidak. Tapi apa? Dampak pelayanan ini semakin terasa. Terasa di mana? Di kampus kita, terasa tempat pekerjaan kita, bahkan terasa di lingkungan ini. Saudara nggak percaya karena memang Jumat, Sabtu, Minggu kami belakangan ini memutuskan untuk tinggal di sini. Nah tahun ini lantai 2 kita akan perbaiki dan itu akan menjadi pastori untuk gereja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Sehingga nanti saudara-saudara kita yang datang dari Mamuju, dari Toraja, kalau mereka mau pelayanan mereka bisa tinggal di sini. Saudara dampaknya itu terasa. Dampaknya tadi sudah disebutkan di sekolah, di kampus, di keluarga kita masing-masing, di lingkungan sini saudara, tetangga-tetangga ini. Gitu loh ya, tahu bahwa kita gereja di sini yang Kristen, saya mendoakan mereka sana sini dan ketemu. Saya jalan di sekitar ini, kalau saya pergi beli makan atau pergi ke depan sana, saya nggak pernah jalan lurus lagi. Kenapa? Karena wajah saya dan wajah orang di sekeliling saya mulai dikenal. Saya mulai tahu, oh ya sang mana? Orang Toraja berarti, gitu kan ya. Rasbah, orang Batak berarti, gitu. Jadi ketemu, ngobrol dan mereka tahu gereja di sini dan semuanya. Dan kita juga lihat bagaimana kemajuan yang nyata, saudara yang bekerja, ada yang naik posisi, pindah kerjaan baru, ada juga yang berhenti dari pekerjaan jadi full untuk Tuhan. Nah, ada juga yang puji Tuhan diberikan Tuhan anak, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Kita bersyukur kemajuan demi kemajuan Tuhan beri. Ada juga yang tanda kutip punya anak PA, bukan hanya anak jasmani dan semua. Kita banyak, ada yang mengalami kelepasan dalam hidupnya, ada yang mengalami hutangnya dilunaskan. Dan kita bersyukur semua itu kemajuan yang bukan hanya secara rohani, secara fisik juga Tuhan kerjakan, amin. Itu sebabnya dengar baik-baik, mengikut Tuhan itu bukan bohong, tapi mengikut Tuhan itu sebuah fakta dan ada dampaknya. Nah itu sebabnya tahun ini ketika kami merenung Tuhan apa yang kau mau untuk tahun 2024. Tuhan sedang mengembalikan gereja kita dan gereja seluruh dunia sebenarnya kepada satu kerinduan Allah yang Allah sudah tanam sejak dari awal, sejak dari dia ada di muka bumi ini untuk kita hidupi sampai pada dia datang kembali. Yaitu apa? Benar-benar murid Kristus. Sama-sama bilang, benar-benar murid Kristus. Sekali lagi, benar-benar murid Kristus. Tunjuk kiri kanan, benar-benar murid Kristus. Gitu ya. Saudara, dengar baik-baik, kenapa ini penting? Sebelum kita baca ayat firman Tuhan, kenapa ini penting? Satu kondisi, kemarin ada sebuah kisah, ada sebuah video singkat yang dikirimkan kepada saya. Nah, sebelum saya ucapkan video singkat ini, tadi waktu Zefan berdoa untuk saya, dia berdoa, Tuhan berkati Om Agus supaya sehat, berkati dia dalam pelayanannya, supaya rencana Allah yang terjadi, kehendak Allah yang terjadi. Saudara bayangkan Zefan doakan seperti itu, hebat ya. Dan dia bilang juga seperti ini, Tuhan berdoa supaya Om Agus rendah hati dan bukan kehendaknya tetapi kehendak Tuhan. Terus supaya dia berjalan dalam rencanamu. Baru dia bilang lagi yang terakhir, Tuhan tolong Om Agus untuk bisa merangkul lebih banyak lagi jiwa-jiwa kepadamu. Wah, saya senang, saudara senang ya didoakan seperti itu. Bayangkan, saya sebenarnya kondisi seperti itu terhibur. Terhibur karena apa? Terhibur karena dua hal. Yang pertama saya senang orang bisa berdoa, Tuhan gak sia-sia kita ngomong di depan ini, ngajar orang lain. Dan saya senang juga yang kedua yaitu apa? Orang tua yang mendidik Zefan, Tuhan bisa ya kalau gereja dan orang tua kerjasama, bisa anaknya gitu loh.
Nah, dari kita bersyukur, salah satu kemajuan nyata kemarin yang disebutkan namanya, ada banyak nama yang disebut, tapi hari ini saya mau sebut satu nama ini dulu secara khusus. Kita sebut Marta dan Rani. Nah, mana Marta? Marta sedang dalam perjalanan. Saudara, mana Rani? Angkat tangan dulu. Saudara, Marta dan Rani ini mereka dari sekolah minggu ikut. Agak susah diarahkan dulu mereka ini, betul nggak? Tante Ocha, Tante Jui dulu, aduh susah ini anak dulu gitu loh ya. Mau di Telkomas dan semuanya susah gitu loh ya. Tapi bersyukur sepanjang 2023 terlihat bagaimana mereka berdua naik motor jauh dari sana, rutin datang doa. 2 orang, nggak takut loh. Satu kali saya ketemu mereka, Marta nangis di belakang. Sambil cuci tangan, betul ya. Langsung Rani bilang, nggak usah nangis, jangan nangis. Saya tanya, kenapa tadi nangis? Iya om, tadi kami lewat hampir tabrakan gitu loh. Jadi Marta ketakutan sekali. Saudara bayangkan, dan ini menarik. Saudara, siang ini Marta akan berangkat. Kemarin hari Jumat kami sudah berangkatkan bersama dengan Ibu Titi ke sebuah tempat di sini. Dan dikumpulkan bersama dengan 6 orang peserta lainnya. Marta dan Louis akan mewakili gereja kita. Mereka akan sekolah misi 6 bulan di Semarang. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Aduh. Ya, Ibu Titi bagaimana perasaannya? Senang ya, senang. Waktu saya sampaikan ini, Tante Ocha sampai Tante Jui, mereka mengingat Marta dan mengingat Rani. Tuhan, kita nggak nyangka. Saudara dengar baik-baik, itu sebabnya di gereja itu dikenal ada sebuah kata namanya proses. Katakan proses. Proses inilah yang Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena proses ini pada akhirnya akan menentukan hasilnya. Video yang saya sampaikan itu mungkin saudara juga menerimanya. Satu waktu ada sebuah gereja yang dipenuhi dengan jemaat sebanyak 2.000 orang. Lalu waktu hari itu mereka beribadah, 2.000 orang jemaatnya kurang lebih. Tanpa disangka ternyata pada waktu khotbah 2 orang datang dengan senjata senapang mesin. Dan dia mengancam semua orang di gereja itu. Dia ngomong seperti ini. Kalau mau tetap hidup, keluar dari sini. Kalau di sini saya akan tembak. Saudara tahu apa yang terjadi? Sontak semua orang, lari semua menyelamatkan diri, nggak peduli, injak sana sini. Pendetanya juga mau lari, langsung, Pak pendeta tinggal di situ, atau saya tembak. Pendeta tinggal di situ, mau tembak, semua lari, jungkir balik semuanya, tidak ada yang peduli lari. Saudara, dari 2.000 orang itu, akhirnya yang tinggal 20 orang, bukan 200 tadi malam saya salah sebut 200, saya bilang 200 padahal tinggal 20 orang. Saudara, dari 20 orang itu 19 jemaat dan 1 orang pendeta. Semua mereka ini sudah siap mau dibunuh. Sewaktu senjata itu ditopangkan kepada pendeta dan kepada 19 orang ini, lalu 1 orang dari mereka bilang, Pak Pendeta, sekarang lanjutkan khotbah. Kaget pendetanya, kenapa? Saya sudah membuang orang Kristen palsu dari gereja ini. Ngerti maksudnya? Yang hanya peduli pada dirinya sendiri, tidak peduli pada Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Akan tiba masanya kekristenan kita diuji. Akan tiba masanya iman kita diuji. Itu yang dikatakan di kitab 1 Korintus. Semua pekerjaan semua orang akan diuji oleh apa? Api. Apakah kita tahan uji atau tidak? Iman kita ini akan diuji. Tahan atau tidak? Saudara, ini yang menjadi pertanyaan. Makanya Yesus tidak mau orang percaya itu yang ikut dia hanya disebut orang percaya. Dia mau mereka menjadi murid. Mengapa? Karena menjadi murid beda dengan hanya menjadi orang percaya. Yuk kita baca sama-sama Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Satu perikop ini saja. Kebenaran yang memerdekakan. Dan nanti kita akan lanjut di Yohanes juga. Mari bangkit berdiri di gereja ini. Satu kemajuan nyata yang kita lakukan menghormati Tuhan yaitu dengan membaca perikop firman Tuhan sambil bangkit berdiri. Yohanes 8 ayat 30. Oke. Yuk. 1, 2, dan 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, di situ dikatakan, "Jikalau kamu," ayat 31, "tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Coba boleh spot itu ya, ayat 31. "Jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Saudara, inilah tema gereja kita tahun 2024, benar-benar murid-Ku. Dan saudara nanti akan lihat sepanjang tahun ini, tema ini akan digulirkan dan akan ada tulisan, ada karya, ada video, ada banyak hal tentang hal ini. Karena pemuridan ini merupakan DNA dari gereja GKKD. Dan pemuridan itu adalah sebuah hak, tanda kutip, sebuah harta yang istimewa di gereja ini. Dan kami menyelidiki di gereja ini, mulai dari berdirinya gereja ini sampai hari ini, orang yang bertahan dan melayani di jemaat ini hanyalah orang yang dimuridkan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tetap bertahan dan melayani ketika dia keluar dari kota ini, dari Makassar, entah dia bergabung di gereja manapun dan tetap melayani, adalah hanya orang yang dimuridkan. Yang ketiga, yang kami lihat, orang yang tanda kutip keluarganya lebih baik, pekerjaannya lebih baik, studinya lebih baik, adalah orang-orang yang dimuridkan. Saudara, saya sedang tidak promosi tentang pemuridan, tetapi itu fakta. Itu fakta. Orang yang memberi dirinya dimuridkan mengalami tanda kutip transformasi Allah, bukan hanya secara rohani, tapi jasmaninya juga. Dan saya boleh sampaikan, orang yang berdiri depan saudara ini adalah produk pemuridan. Saya bisa begini karena dimuridkan. Oleh sebab itu, sewaktu Desember 2023, saya dan istri berdoa tentang 2024. Sebelum-sebelumnya sudah berdoa dari Oktober, Tuhan kau mau apa? Ada beberapa hal yang Tuhan taruh di hati, terus dan semuanya. Dan terus sampai Desember akhirnya itu menjadi sebuah kesimpulan. Muncullah kata itu di telinga waktu berdoa, benar-benar muridku. Waktu muncul kata itu di telinga, di hati, saya merenung. Karena saya tahu ayatnya, langsung pergi ke kitab Yohanes. Tuhan, apa yang kau mau? Saudara dengar baik-baik seperti ini. Nanti kita akan lihat sama-sama. Pemuridan ini saya bagi kepada 3 hal. Bisa Om Yodan? Itu yang tadi. Nanti kita akan bahas kepada 3 hal ini. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nah, saudara lihat di ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Katakan sama-sama, banyak orang percaya. Dengar, ada perbedaan yang sangat nyata antara orang yang percaya dan murid. Di sepanjang Alkitab, waktu kita Bible study kemarin, kita temukan ada banyak orang melihat mujizat Yesus dan percaya pada Yesus. Betul. Mulai dari Yohanes pasal yang kedua, waktu Yesus buat mujizat pertama di Kana, banyak orang percaya kepadanya, tapi mereka tidak jadi murid. Yohanes pasal 6, ada banyak orang percaya pada Yesus, tetapi tiba-tiba mereka mengundurkan diri. Kenapa? Banyak. Kita temukan rahasianya. Hanya orang-orang yang percaya ini yang berhenti mengikut Yesus karena mereka enggak sampai kepada tujuan Yesus yang bicara soal pemuridan. Mengapa? Karena pemuridan ini bukan hanya kita menaruh iman percaya kepada Yesus, tetapi Yesus juga menaruh percaya kepada kita.
Saudara lihat, banyak kali dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kejam banget. Mengapa? Karena Yesus tahu. Yesus tahu sama seperti ini. Mereka percaya kepadanya, tetapi hanya di mulut, bukan di hati. Hanya di otak, bukan dalam hidup. Mudah sekali bilang, saya percaya, saya percaya, saya percaya. Tahun 1997, saya diberikan sebuah pelajaran tentang percaya. Jadi ada seorang pemain akrobat hebat, itu di Niagara Falls, di air terjun Niagara. Ditaruhlah tali sekitar 100 meter di sekitarnya itu. Kan Niagara Falls itu besar sekali. Lalu pemain akrobat ini naik motor di atas. Saudara yakin bahwa orang ini tidak jatuh? Saudara percaya? Enggak percaya dulu. Tiba-tiba dia naik motor. Lewat 100 meter pertama. Wah, semua orang tepuk tangan, hebat. Enggak pakai alat pelindung. Baru sekali lagi dari sana juga. Wah, semua orang tepuk tangan, hebat sekali. Wah, semua orang kagum. Saudara percaya bahwa dia tidak akan jatuh? Percaya, mungkin lagi. Wah, tambah kagum semua orang. Semua tambah hebat. Oke, sekarang kalau saudara percaya, siapa yang mau boncengan dengan dia? Ada yang mau di sini? Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau, saudara. Tadi belum ngomongnya apa? Percaya. Enggak ada yang mau. Makanya percaya itu mudah sekali di mulut. Gitu loh. Tiba-tiba satu orang anak bilang, saya mau. Dia naik. Jangan jatuh nanti ini segala macam. Ini orang tuanya siapa yang bertanggung jawab. Dasar semua pokoknya semua mulailah ada drama dimulai. Drama terdakwa dimulai lagi. Anak itu jadi terdakwa. Semuanya. Saudara tahu yang terjadi. Anak ini naik. Wow. Semua orang tepuk tangan kagum. Dan anak ini turun. Ketika anak ini turun ditanya. Namamu siapa? Kenapa kamu berani? Dia bilang. Karena yang bawa motor itu papa saya. Saudara lihat, pemuridan yang Tuhan mau itu ada timbal baliknya. Bukan hanya kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Jangan sampai gereja ini nanti, belum sampai 2000, masih 200. Tiba-tiba ada yang bawa senjata di sini. Hilang semua kita. Yang tinggal hanya pohon terang. Saudara bayangkan, diuji. Ini mereka bilang, makanya Yesus berkata, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, kata benar-benar di dalam bahasa Yunani itu memberikan arti sangat atau double. Artinya apa? Enggak cukup hanya orang percaya, tapi harus jadi murid. Katakan sama-sama, tidak cukup jadi orang percaya, tetapi harus jadi murid. Saudara dengar baik-baik, ini yang kita mau. Karena apa? Murid itu yang pertama yang kita kenal dari Yesus. Murid itu kalau kita terhubung dengan Yesus, menjadi murid itu yang pertama adalah panggilan. Katakan sama-sama, panggilan. Karena Yesus memanggil murid-muridnya. Kalau kita baca di Matius, di kitab Markus dan Lukas, dia memanggil para murid. Sepanjang tahun ini kita akan bahas bahwa murid itu bukan tanda kutip supaya saudara itu dibongkar. Ada orang pikir, saya kalau mau jadi murid Tuhan, saya harus sekolah pendeta. Tidak. Saya harus full time tinggalkan pekerjaan. Tidak. Nanti kita akan bahas, ada murid-murid yang dipanggil Tuhan, backgroundnya bukan pendeta, backgroundnya pengusaha, backgroundnya dokter, backgroundnya itu akuntan. Ada murid-murid yang dipanggil Tuhan itu bukan seperti tanda kutip yang kita pikirkan sebagai rohaniawan, tidak. Itu sebabnya kita tahu bahwa yang namanya pemuridan itu adalah panggilan Allah. Panggilan Allah kepada dua hal. Nanti ada yang bagi kepada 3 hal, tapi saya suka kepada 2 hal karena yang terakhir itu bicara soal strategi. 1, panggilan bersekutu dengan Allah. Katakan, panggilan bersekutu dengan Allah. Itu tadi seperti Yohanes pasal 8 yang kita tahu sama-sama.
yaitu bersatu jika kamu tinggal dalamku, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Itu juga ada di Yohanes pasal 15. Lihat sama-sama, Yohanes 15, itu pokok anggur yang benar. Ya, lihat. Oke, lihat di situ. Kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat dulu. Oke, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi banyak kata tinggal. Saudara, ketika Yesus memanggil, dia katakan ikut aku, saudara, untuk bersekutu dengan dia. Di dalam kitab Injil, Yesus, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang mencatat, ada 20 kali Yesus berkata, ikutlah aku. Dalam 20 kali ini, hanya 2 yang itu berarti ikut aku di belakangku. Dari bahasa aslinya. 18 kali itu ikut aku, yaitu apa? Bersama aku. Ingat baik-baik, ini keren. Itu sebabnya kerohanian kita akan bertumbuh ketika mengikuti pemuridan model Yesus. 20 kali Yesus berkata, ikutlah aku. Waktu dia berkata ikutlah aku, 2 itu berkata di belakangku. Tapi 18 kali dia berkata sama-sama dengan aku. Itu sebabnya pemuridan yang kita lakukan itu bukan seperti bos kepada bawahan. Bukan seperti orang pintar kepada orang kurang pintar. Bukan seperti kepada orang rohaniawan kepada yang tidak rohani. Tidak. Tapi pemuridan itu adalah sebuah panggilan persekutuan. Satu, bersekutu dengan Allah. Namun yang kedua adalah bersekutu dengan komunitas orang percaya. Itu dia. Karena banyak orang, itu yang terjadi. Lihat. Saudara lihat apa yang terjadi ketika ada orang mengalami Kristus. Ranting yang padaku yang tidak berbuah dipotong dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Kita akan belajar bagaimana hidup kita dibersihkan oleh Tuhan. Bagaimana kita akhirnya menjadi orang yang bersih. Saudara, saya pernah bekerja sebagai manajer HRD di sebuah perusahaan. Waktu saya wawancara orang, saya sudah terima CV-nya. Jujur, penilaian pertama adalah apakah dia rapi, dia bersih, dia sopan. Itu aja dulu. Nggak usah lihat isi hati, isi otaknya, nggak usah. Itu dulu. Kalau dia sudah datang, tali sepatunya lepas satu, Tuhan dah. Sepatunya coklat, sebelahnya putih, oh Tuhan, sandal Senin Kamis, begitu. Saudara dengar, itu sudah bikin jatuh duluan di awal. Saudara, apa maksudnya? Pak Agus enggak benar, kita akan nilai terus. Tetapi kadang-kadang yang namanya penilaian pertama itu membuat kita ekspektasinya menjadi lemah. Saudara, apa yang Yesus katakan? Dia bilang apa? Aku lihat kamu sudah bersih. Gitu loh. Waktu dia lihat muridnya sudah bersih. Karena firmanku. Tapi dia berhenti. Tapi kenapa enggak berbuah ya? Faham maksudnya? Sama. Orang Kristen ini percaya padanya. Kami percaya pada Yesus yang buat mujizat. Tapi kenapa enggak berbuah ya? Makanya Yesus membuatkan recleansing, mau dibersihkan ulang. Ini menarik. 1 tahun 2 tahun pertama pernikahan kami, saya dengan istri, ternyata tingkat kebersihan kami berdua berbeda. Dari mana taunya? Satu kali saya mencuci pakaian, menurut saya sudah bersih. Istri saya lihat, kurang bersih. Dia cuci ulang. Saudara tahu apa yang terjadi?
Awalnya saya marah. Mama ini nggak menghargai pekerjaan papa. Udah mama saja yang cuci. Akhirnya saya ngerti, kenapa saya harus marah. Karena ujungnya akan semakin bersih. Kalau dicuci makin kotor, wajar saya marah, betul? Yesus mau kita semakin bersih itu untuk tujuan yang lebih baik, katakan amin. Itu sebabnya, kenapa? Kalau hidup ini kotor, akhirnya membuahkan buah yang kotor. Tapi ketika hidup kita dibersihkan oleh Tuhan, membuahkan buah yang bersih bagi kemuliaan Tuhan, amin. Itu dia. Saudara, ada banyak orang sekalipun Kristen, kita temukan hal itu. Hidupnya berantakan. Bukan karena setan lebih kuat, tetapi dia terlalu cinta sama setan, saudara. Benar. Kita PI ada anak muda, gitu loh. Dia bilang, Om saya nggak takut surga sama neraka, saya justru mau masuk neraka. Kenapa? Saya mau ketemu artis favorit saya di neraka. Tuhan Yesus. Saudara bayangkan, dia sendiri tahu artis favoritnya di neraka dan dia mau ikut. Jadi bukan iblis terlalu kuat, tapi dia yang terlalu cinta sama setan. Karena apa saudara? Itu tadi. Kalau kita nggak beri hidup kita dibersihkan, katakan sama-sama dibersihkan. Jadi tadi pemuridan itu panggilan, katakan sama-sama panggilan. Sepanjang tahun ini kita akan belajar itu. Sehingga apa yang terjadi? Saudara dipanggil Tuhan, saudara tahu. Murid itu ketika dipanggil dia dengar. Ada banyak orang ketika dipanggil tidak dengar. Ada banyak orang. Saudara ingat kisah ketika Samuel menjadi seorang nabi. Ketika Samuel menjadi seorang nabi di bawah pengasuhan Imam Eli. Apa yang terjadi? Waktu itu Tuhan dikatakan lampu api di rumah Tuhan mulai padam. Artinya lawatan Tuhan hampir tidak ada di sana. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan datang dan memanggil. Samuel. Lalu Samuel bangun dan dia datang kepada siapa? Imam Eli. Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Oh tidak, tidurlah. Lalu yang kedua, Samuel. Bangun lagi dia, datang. Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Tidak, mungkin kamu mimpi. Dia tambah cerita apalah, tapi dia bilang tidurlah. Oke, tidur. Yang ketiga kali, Samuel. Dia datang sama Imam Eli. Dia tanya, Bapak panggil saya. Imam Eli langsung bilang, yang memanggil kamu bukan saya, tetapi Allah. Kalau suara itu memanggilmu, katakan, ya Bapak, berbicaralah. Saudara dengar, ada banyak orang Kristen tidak mendengar lagi suara panggilan Tuhan. Enggak dengar. Contoh di Yohanes pasal yang ke-8 tadi. Mereka enggak dengar. Bahkan kita masuk yang kedua, kita itu identitas kita adalah seorang murid. Di ayat yang ke-32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nanti akan banyak dibahas tentang firman yang tinggal dalam kita dan bagaimana firman itu mengubahkan kita. Lihat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Identitas mereka tahu identitas mereka dari keturunan Abraham. Mereka tahu mereka dari keturunan Abraham, Ishak dan terus bukan keturunan yang sebelah dari Ismail yang menjadi budak. Tetapi dari keturunan Ishak yang menjadi pewaris janji Allah. Dan mereka berkata, kami bukan budak. Tapi mereka lupa bahwa identitas mereka sebenarnya bukan hanya bicara soal keturunan Abraham. Tetapi dikatakan identitas mereka adalah sebagai anak Allah. Kalau saudara baca di Yohanes 1:12, ayat ini selalu dibagikan kepada kita ketika kita lahir baru. Coba sama-sama, Yohanes 1:12. Ayo lompat dulu, ayo sama-sama. Yohanes 1:12 dikatakan, 1, 2, dan 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, katakan anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dengar baik-baik. Orang yang percaya dalam namanya disebut anak-anak Allah. Saudara dengar baik-baik. Ini terus orang percaya anak-anak Allah. Lalu muncullah yang disebut oleh Yesus menjadi murid. Dia panggil orang-orang menjadi murid. Jadi semua orang yang mengikut Yesus itu disebut identitasnya murid Yesus. Itu sebabnya Yohanes pasal dia ke-28 itu adalah strategi Allah. Jadikan semua murid, nanti kita akan bahas. Identitas mereka orang-orang yang mengenal Allah itu kita buka sama-sama. Kisah Rasul 11. Lihat sama-sama.
Kisah Rasul 11 ayat 26. Lihat, kita baca. Dan kalau kita menyimpang dari hal ini, berarti hidup kita sedang tidak bersama dengan firman Tuhan. Kisah Rasul 11 ayat 26. Kita baca 1, 2, dan 3. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Terus, di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kata Kristen pertama kali muncul di Alkitab ada di Kisah Rasul 11 ayat 26. Dan yang disebut Kristen itu siapa? Apa? Murid-murid. Dengar baik-baik. Saya tanya, saudara beragama Kristen? Coba tanya kiri kanan, engkau beragama Kristen? Karena ada di gereja ini orang yang bukan beragama Kristen. Karena bukan soal agama. Saudara tahu apa yang terjadi? Kristen itu identitasnya adalah murid. Jadi kalau gereja tidak bahas identitasnya, kita akan salah. Satu kali istri saya kirim video, nggak tahu dia dapat dari mana, tapi itu lelucon. Ada 2 orang waria berjalan, manggil, Agus! Agus! Saya kaget. Kenapa ada video itu lagi? Kayak ini mah, gitu loh. Gitu loh. Jadi itu 2 orang waria lagi nyari namanya Agus. Lalu istri saya candain, ini Agus Papa ya? Agus! Gitu. Satu kali ada teman saya juga kirim video, itu kucing lagi dimandiin di China. Waktu dia dimandiin, biasanya kucing kan kalau dimandikan teriak. Dia teriak, Agus! Agus! Aduh, memang nama ini terkenal. Saudara dengar baik-baik, dari semua. Oke, sekarang coba sama-sama kasih tahu kiri kananmu, apa identitasmu? Contoh saya, identitas saya adalah sebagai seorang suami, betul? Ayah dari San dan Kafa. Saudara boleh sebut identitas saudara. Saya melayani di ECC, saya direktur di ECC, saya dosen di STT Jeffrey. Saya, coba kasih tahu kiri kananmu, apa identitasmu? Pelajarkah? Coba kasih tahu, apa identitasmu? Oke. Sudah? Oke, jangan bale-bale, jangan bohong-bohong. Saya caleg DPRD nomor 5. Kita baru tahu kita. Oke, stop. Jangan sampai salah identitas, oke? Jangan sampai salah. Saudara naik pesawat, tidak bawa kartu identitas, nggak dikasih terbang, betul? Identitas itu penting. Satu kali ATM saya terblokir dan saya pergi, saudara sampai 1,5 jam saya baru dilayani. Saya marah karena dibilang menipu. Karena identitas Bapak dengan yang ada di data BPS tidak sama. Apanya yang tidak sama? Karena ditulis di situ nama ibu kandung, saya tulis. Lalu BPS bilang, manajernya datang. Karena di data BPS nama ibu Bapak seperti ini. Ya Tuhan. Itu mama saya, bukan mamanya orang BPS. Saya yang tahu namanya, mereka salah tulis. Saudara tahu maksudnya ya? Bayangkan identitas itu. Huruf belakangnya harusnya I. Yang ditulis di dalam kartu keluarga A. Wih. Pak, boleh sekali lagi ditulis nama ibu kandung? Saya tulis. Salah Pak. Saya boleh tulis sekali lagi Pak? Tulis. Salah Pak. Wih. Saya bingung kenapa salah. Saya bilang, apanya yang salah? Kata pertama, kata kedua. Dari tadi yang salah kata pertama Pak, keduanya benar. Saya bikin lagi, 3. Salah Pak. Saya disuruh tunggu. Sampai saya telepon kakak saya di Bogor. Kak, nama mama kita berubah ya. Padahal mama saya belum meninggal saudara. Kenapa? Kenapa saya tidak dilayani? Gak tahu ya, coba. Saya pusing nunggu lama. Aduh. Akhirnya saya dilayani, datang pimpinan cabangnya, dibilang, Pak maaf Bapak harus menunggu lama. Karena kami takut penipuan. Apanya menipu? Nama orang tua kandung Bapak salah. Aduh, saya bilang, coba deh gini, Pak. Kalau salah mungkin salah tulis, bukan salah saya. Bapak mungkin salah menghafal nama orang tua Bapak, saya tanya. Enggak, nah sama Pak. Kan mama Bapak bukan mama saya. Jadi kita punya mama masing-masing, betul? Mbak punya mama sendiri kan? Gitu loh berkata. Akhirnya mereka kenal, Tuhan
ini klien customer kemarin yang ATM-nya lama, ternyata dia pendeta, saya khotbah di bank itu soalnya. Dan akhirnya mereka tahu, wah untung saya tidak kacau juga di situ ya. Jadi saya bilang, Bapak punya nama mama sendiri? Ya, jadi dibuka, lihat. Karena data sekarang kan semuanya online. Ini Pak, Tuhan, saya bilang sekali lagi saya minta maaf. Ada dua hal, satu saya akan datang ke BPS memperbaiki ini, atau mulai dari sekarang saya izin ke almarhum mama saya namanya diubah. Karena dia sudah almarhum, saya bilang. Dengar baik-baik, identitas itu penting. Dari semua identitas saudara selama hidup di bumi ini, kita punya satu identitas yang istimewa, yaitu apa? Murid Kristus. Katakan amin. Dan nanti waktu kita di sorga nanti, benar, yang ngumpul di sana itu murid-murid Kristus. Wah, saudara kita akan reuni di sana, amin. Saudara pernah reuni? Pernah nggak ketemu mahasiswa atau teman SMA yang badung, yang nakal, segala macam? Saudara dengar baik-baik, itu identitas kita. Katakan identitasku adalah murid Kristus. Katakan kiri kanan, identitasmu murid Kristus. Yang terakhir, pemuridan itu adalah strategi. Katakan strategi. Sekali lagi strategi. Matius pasal 28. Matius pasal 28 ini sangat terkenal, ini disebut sebagai amanat agung, ayat 18 sampai 20, sama-sama yuk. 1, 2, dan 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inti ini disebut gereja amanat agung. Inti, kalimat utama, perintah di sini mulai dari ayat 18, itu sebuah perintah yang utama dilakukan. Kami belajar ini dengan sebutan 1, 2, 3 amanat agung. Ikut saya, katakan 1, 2, 3 amanat agung. Maaf, ada tambahannya. 1, 2, 3 laksanakan amanat agung. Satu yang dimaksud adalah satu perintah utama. Di dalam kisah Matius pasal 28 ayat 19, perintah yang utama adalah jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa murid Kristus. Sebab inilah strategi Yesus untuk semua bangsa boleh datang kepadanya. Untuk semua hidup manusia yang berdosa bisa berubah menjadi sama segambar serupa dengan Allah. Pemuridan adalah strategi Kristus untuk mengalami 2 Korintus 3 ayat 18. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Inilah strategi Kristus. Yang pertama, satu perintah utama. Yang kedua adalah 2 cara. Katakan sama-sama, satu perintah utama. Yaitu apa tadi? Jadikan murid. Oke. 2 cara. Dikatakan di sana, dikatakan pergi dan baptis. Dan ketika dikatakan di sana bukan 2 cara, 2 janji. 2 janji yang menyertai, yaitu 1 kuasa dan penyertaan. Di atas itu dikatakan segala kuasa telah kuberikan, segala kuasa di sorga di bumi telah diberikan kepadaku, karena itu pergilah. Jadi janji kuasa. Yang kedua di ayat 20, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jadi 1, 2, 3 laksanakan amanat agung. 1 perintah utama, yaitu menjadikan semua bangsa murid. 2 janji, yaitu janji apa? Kuasa dan penyertaan. 3 cara, yaitu apa? Pergi beritakan Injil, baptis dan ajar. Ingat baik-baik. 1, 2, 3 laksanakan amanat agung. 1 perintah utama, yaitu apa? Jadikan semua bangsa murid Kristus. 2 janji, yaitu apa? Kuasa dan penyertaan. 3 cara, yaitu apa? Pergi beritakan Injil, baptis mereka, dan ajar. Oke, dengar baik-baik, saya angkat Alkitab. Semua kitab dalam perjanjian baru ini ditulis untuk 3 hal itu. Semuanya. Itu sebabnya kita diarahkan untuk pergi beritakan Injil, membaptis orang, ajar, lihat cara hidup jemaat,
bagaimana suami terhadap istri, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana berpindah kepada musuh, itu ajar. Diajar semuanya. Bagaimana yang pencuri tidak mencuri lagi, diajar semuanya. Itu sebabnya kita mau tahun ini kita benar-benar menjadi murid Kristus. Amin. Saya tutup dengan hal ini. Satu kali ada sebuah perang. Saudara boleh nonton film itu. Dan dalam perang itu, dia ini seorang prajurit perang, tetapi dia bukan orang yang mengangkat senjata untuk nembak orang lain. Tapi dia adalah medical army. Dia itu dokter di medan perang. Jadi waktu perang, dalam medan peperangan ternyata mereka kalah. Jadi disuruh mundur sama pimpinannya, disuruh mundur. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika semua orang mundur, karena dia adalah medis, dia punya tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab. Musuh di sana semakin mendekat karena mereka ditembakin dari jauh. Pimpinannya bilang mundur. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tentara ini, dia lari masuk ke medan perang, dia gendong satu, dia bawa lari. Tempat yang aman, tinggalkan. Lalu dia lihat dari jauh, di sana masih ada, dia lari lagi. Sampai tentara yang lain, jangan, dia bilang, no, aku harus melakukan ini. Dia pergi lagi, dia ambil. Ada diangkat, waktu dia angkat lari, ada peluru sana sini, dia lari kiri kanan, dia pergi lari semua. Dia bilang apa? Save one more soul. Satu lagi, dia pergi lagi. Saudara tahu apa yang terjadi? Dilakukan itu sampai 19 orang. Ini kisah nyata, saudara boleh lihat. Ketika berperang, ketika selesai, apa yang terjadi? Ternyata selidik punya selidik. Tentara ini adalah anak yang cinta Tuhan pada masa mudanya. Dia ikut persekutuan pemuda. Dan dia murid Kristus yang cinta Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Saking dia mengasihi Tuhan, attitude-nya menjadi berubah. Orang bilang gak ada harapan untuk orang itu. Biar mati, kita selamatkan diri. Dia pergi. Dia bilang, as a disciple of Christ, sebagai murid Kristus, nyawaku sudah ditebus Kristus dan Kristus juga mati bagi mereka. Itu sebabnya kita harus berani seperti prajurit itu, menolong orang lain untuk memberi mereka kesempatan hidup yang baru. Amin. Jadi saya tutup, pemuridan adalah jalur iman kita untuk melihat kesempatan hidup yang baru menjadi sama seperti Kristus. Kita akan alami tahun 2024 dan seterusnya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang tahun ini kami akan belajar bagaimana hidup kami dimuridkan supaya kami bisa memuridkan orang lain. Sehingga dunia ini, semua orang-orang boleh dijangkau dari gelap kepada terang yang ajaib. Kami mengalami transformasi rohani dalam hidup kami. Jadikan kami seperti tentara itu Tuhan, yang diperlengkapi oleh Tuhan untuk menolong orang lain, supaya hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita akan mengambil perjamuan kudus dalam ibadah ini. Saudara berdoalah kepada Tuhan, persiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus. Sambil berdoa kepada Tuhan, kita sembah pujian ini, kasih-Mu tiada duanya. Saudara terbuka kepada Tuhan. Kalau engkau merasa hidupmu gagal, hancur, engkau merasa salah di masa yang lalu, atau banyak rencanamu sedang putus di tengah jalan, mungkin jalur hidupmu tidak benar,